Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Fahlur Rizky, SOM MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Askari Muhammad dengan nomor pokok mahasiswa 24020152 tahun 2024, kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain UI UX website yang saya buat dengan nama StudyFlow. StudyFlow merupakan sebuah website yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas, mengatur jadwal kuliah, dan aktivitas akademik agar lebih terorganisir dan produktif. Aplikasi ini melatar belakangi pembuatan aplikasi karena banyak mahasiswa yang sering mengalami kesulitan dalam mengatur tugas, mengingat deadline, dan mengelola waktu belajar. Oleh karena itu, saya berinisiatif mencoba membuat sebuah solusi sederhana yang dapat membantu mahasiswa mengatur aktivitas akademik dalam satu platform. Tujuan utama dari StudyFlow ini adalah membantu mahasiswa untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi resiko lupa terhadap tugas dan jadwal kuliah. Pada desain yang saya buat terdapat beberapa halaman utama. Yang pertama adalah landing page atau halaman utama. Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi mengenai StudyFlow, manfaat aplikasi, fitur-fitur yang dapat digunakan, serta gambaran dashboard yang nantinya akan digunakan oleh pengguna. Landing page ini dibuat dengan konsep modern, minimalis, dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ini halaman utama dari website StudyFlow. Ya, halaman utamanya seperti ini. Pada bagian ini kita bisa melihat ya dengan jelas bahwa aplikasi ini adalah atur tugas dan jadwal raih prestasi maksimal. Nah, ini slogan dari website StudyFlow ini. Ya, di sini jelaskan StudyFlow membantu kamu mengatur tugas, jadwal kuliah, dan target belajar dalam satu platform yang sederhana dan mudah digunakan. Ya, pada bagian ini kita bisa langsung melihat gambaran nanti ketika kita sudah mendaftar pada website ini. Nah, ini gambaran dashboardnya. Ya, kita bisa mengatur tugas, mengatur jadwal kuliah, ya, melihat kalender, ya, bisa melihat statistik selama kita menggunakan StudyFlow ini, ya. Kemudian di sini kita di bagian navbar kita bisa melihat ketika kita klik beranda, ya, ini untuk kita bisa melihat fitur. Nah, ini saya sudah mainkan sedikit prototipenya, ya, sedikit prototipe. Nah, ini kita bisa melihat fitur yang ada di StudyFlow ini. Semua yang Anda butuhkan tetap terorganisir, ya. Pertama itu manajemen tugas, ya. Kemudian jadwal kelas, analitik produktivitas, dan pengingat pintar. Nah, nanti ketika kita sudah mendaftarkan akun di StudyFlow ini, kita bisa mendapatkan fitur-fitur ini. Kemudian di bagian dashboard gambarannya. Nah, ini gambaran dashboardnya, ya. Ini contoh gambaran dashboard, ya, nantinya. Ini statistik belajar, ya, kita bisa lihat. Di sini bisa lihat statistiknya, penyelesaian tugas mingguan. Ya, nanti kita bisa melihat statistik dalam bulanan ataupun tahunan. Ya, semua yang dibutuhkan mahasiswa dalam satu platform. Ya, yang pertama ikhtisar tugas harian. Lihat semua tugas, tenggat waktu, dan prioritas Anda secara sekilas. Kemudian statistik produktivitas mingguan, pemantauan kemajuan akademik, dan pengalaman pengguna responsif. Kemudian di about atau tentang, yaitu kita bisa melihat tingkatan produktivitas, tetap fokus dan capai lebih banyak dengan daftar tugas yang terorganisir. Kemudian kelola waktu dengan lebih baik, kuasai jadwal Anda dengan kalender visual, pemblokiran waktu, dan pengingat otomatis yang membantu Anda tetap sesuai rencana. Ya, kemudian penuhi tenggat waktu. Nah, ini bagian sini ketika kita ngeklik buat akun gratis, nantinya kita akan masuk ke create akun. Ya. Nah, ketika kita pencet logonya, kita akan kembali ke menu landing page. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kontak. Ya, di bagian kontak ini kita bisa melihat, ya, ini sama seperti di navbar. Ketika kita klik beranda, kita akan kembali ke menu beranda. Kita
klik fitur, kita akan kembali ke menu fitur dan lainnya. Nah, kemudian di Connect ini kita mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan atau saran, ya. Ketika kita klik email, nah kita akan langsung masuk ke email yang kita tuju, ya, yaitu email saya, ya. Bisa juga lewat WhatsApp. Nah, ketika saya klik WhatsApp, ini kita akan masuk langsung ke WA-nya. Nah, dan ini saya telah memainkan prototipe. Begitu juga ketika kita klik Instagram, itu akan masuk ke Instagram. Saya ini sebagai contoh saja. Dan ketika kita klik Facebook, kita akan masuk ke Facebook yang sudah tertaut dalam Figma. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang menu daftar dan menu login. Ya, jelaskan dulu menu daftar. Pada menu ini kita bisa melihat, ya, ini mudah dipahami, ya, hampir semua orang pasti akan memahaminya. Ya, start your productivity journey, ya. Ketika ingin mendaftarkan akun di StudiFlow, kita harus memasukkan nama lengkap, kemudian alamat email yang kita punya. Kalau belum punya email, kita harus buat emailnya dulu. Kemudian kita akan membuat password dan konfirmasi password agar tidak salah. Kemudian kita harus mencetak ini untuk persetujuan kita mendaftarkan akun di StudiFlow ini. Kemudian create akun. Kemudian kalau tidak pengen seperti ini, kita bisa langsung continue with Google. Nah, karena kalau langsung klik sini, kita akan langsung terintegrasi dengan akun Google yang kita punya. Kalau kita sudah punya akun StudiFlow, kita langsung masuk ke halaman login saja. Nah, kita bisa langsung masukkan alamat email yang kita pernah daftarkan, kemudian passwordnya begitu juga. Kemudian kalau pengen nanti otomatis ketika kita masuk StudiFlow langsung masuk login, ingatkan saya saja ini. Bagian ikan saya itu checklist, kemudian login. Kalau tidak mau ribet, bisa juga langsung continue with Google. Ini mungkin gambaran dashboardnya juga, ini gambaran dashboard ketika kita sudah mendaftarkan akun StudiFlow ini. Ya, ketika kita klik logonya, kita akan kembali ke menu landing page. Untuk progres pengerjaan saat ini, saya telah memperkirakan proyek ini 60%. Saat ini yang saya telah buat itu adalah menu landing page, menu login, dan menu registrasi yang sudah saya buat. Sedangkan bagian dashboard, manajemen tugas, jadwal, statistik, dan implementasi website masih dalam tahap pengembangan. Kedepannya saya memiliki rencana untuk melanjutkan proyek ini secara mandiri hingga menjadi website yang benar-benar dapat digunakan. Saya ingin mengembangkan fitur dashboard, sistem manajemen tugas, kalender akademik, dan deadline, serta integrasi database agar aplikasi ini tidak hanya menjadi desain UI UX, tetapi dapat menjadi sebuah website yang fungsional dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Ya, mungkin yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Fahrul Rizky Eskom MTI. Semoga aplikasi ini bisa menjadi manfaatnya ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.